Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada perkuliahan untuk mata kuliah pengantar teknologi informasi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang artificial intelligence atau yang bisa kita singkat menjadi AI atau juga ada istilah lainnya adalah kecerdasan buatan. Nah, pokok bahasan AI ada tiga. Ya, yang pertama, memahami tentang kecerdasan buatan yang meliputi pertama ada definisi kecerdasan buatan, kemudian kecerdasan buatan dan kecerdasan alami, kemudian sejarah kecerdasan buatan, kemudian tujuan kecerdasan buatan, dan yang terakhir perkembangan kecerdasan buatan. Kemudian yang kedua, ada penjelasan tentang AI, di antaranya perbedaan kecerdasan buatan dengan kecerdasan alami. Selanjutnya, bagian dari kecerdasan buatan ada knowledge base dan motor inference. Nah, selanjutnya ada sudut pandang kecerdasan buatan, yaitu arti kecerdasan dalam bidang penelitian, kemudian dalam bisnis, dan dalam pemrograman. Selanjutnya ada konsep kecerdasan buatan yang meliputi Turing test, kemudian pemrosesan simbolik, heuristik, inferensi, dan pattern matching. Dan selanjutnya perkembangan kecerdasan buatan dan contoh aplikasinya. Jadi artificial intelligence atau kecerdasan buatan atau yang biasa kita singkat dengan AI adalah kemampuan komputer untuk memiliki kecerdasan dan berpikir seperti manusia. Jadi, AI bertujuan untuk membuat sebuah model seperti proses berpikir manusia, lalu diterapkan pada mesin agar bisa menyerupai perilaku manusia. Nah, contoh penerapannya itu ada pada rekomendasi video otomatis di YouTube. Kemudian juga situs jual beli menampilkan produk-produk yang serupa. Kemudian selanjutnya rekomendasi makanan yang akan dipesan dan banyak lagi perangkat dan website yang sudah menggunakan algoritma AI sebagai dasarnya. Nah, artificial intelligence atau kecerdasan buatan itu diperkenalkan pertama kali oleh Alan Turing pada tahun 1950-an. Nah, pada masa kini hampir tidak bisa dihindari penyebutan istilah artificial intelligence atau AI itu ada di mana-mana. Nah, biasanya istilah ini bisa dilihat dari film-film bergenre sci-fi, buku, berita, bahkan juga di internet. Nah, teknologi AI erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, perkembangan AI yang paling pesat adalah pada pembelajaran mesin atau machine learning dan deep learning. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa konsep pertama yang penting untuk dipahami adalah AI sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kecerdasan manusia. Karena AI sebenarnya dimodelkan untuk menyimulasikan kecerdasan manusia. Jadi, poin penting dari AI adalah simulasi. AI bergantung pada algoritma yang kita input untuk mencapai hasil yang mungkin. Nah, dengan mengingat hal ini, kita bisa mengkategorikan AI menjadi 4 kategori. Yang pertama ada thinking humanly. Thinking humanly ini ketika komputer dapat berpikir sebagai manusia. Kemudian selanjutnya ada thinking rationally. Jadi komputer mempelajari bagaimana manusia berpikir dengan menggunakan beberapa standar memungkinkan terciptanya pedoman yang menggambarkan perilaku manusia yang khas. Kemudian ada acting humanly, ketika komputer bertindak selayaknya manusia. Dan selanjutnya ada acting rationally, jadi mempelajari bagaimana manusia bertindak dalam situasi tertentu di bawah batasan tertentu memungkinkan untuk menentukan teknik mana yang efisien dan efektif. Nah, suatu sistem adalah rasional jika ia melakukan hal yang benar dan mengingat apa yang diketahuinya. Nah, selanjutnya sudut pandang kecerdasan buatan. Ya, pengertian kecerdasan buatan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, yaitu sebagai berikut. Dari sudut pandang kecerdasan, bahwa kecerdasan itu mampu membuat mesin berpikir dan memiliki kecerdasan seperti manusia. Nah, selanjutnya sudut pandang penelitian, bahwa kecerdasan buatan adalah penelitian tentang bagaimana membuat mesin mampu menyelesaikan masalah atau melakukan kegiatan sebaik manusia. Kemudian selanjutnya, berdasarkan sudut pandang bisnis bahwa kecerdasan buatan sebagai kumpulan tools yang mampu mendukung dalam penyelesaian proses bisnis. Dan yang terakhir, dari sudut pandang pemrogram, bahwa kecerdasan buatan yang membahas mengenai problem solving, pencarian, dan pemrograman.
Nah, tujuan kecerdasan buatan yang pertama memudahkan pekerjaan manusia, terutama pada pekerjaan yang memerlukan risiko tinggi, kotor, dan membutuhkan biaya yang tinggi. Nah, contohnya untuk pekerjaan yang berisiko tinggi itu biasanya ada di tambang. Ya, salah satu contoh yang sudah ada yakni pada tambang yang dimiliki oleh PT Freeport. Jadi penggunaan teknologi otomatisasi memungkinkan perusahaan merekrut kaum wanita untuk menjalankan truk-truk pengangkut material secara jarak jauh, tanpa harus berinteraksi langsung dengan kemudi truk. Nah, kemudian selanjutnya memberdayakan mesin supaya lebih berguna. Jika dahulu kita menggunakan komputer hanya untuk sekedar mengetik, namun saat ini seiring berjalannya waktu, komputer sudah menjadi lebih canggih. Nah, komputer saat ini bisa berguna untuk aktivitas chatting hingga bermain sebuah game yang mengadopsi teknologi terbaru. Nah, kemudian kecerdasan buatan itu dapat mempertahankan pengetahuan dari manusia supaya tetap terdokumentasi pada komputer. Dan yang terakhir, dapat mendistribusikan pengetahuan dengan cara yang lebih mudah. Nah, kecerdasan buatan vs kecerdasan alami. Jadi yang pertama, kecerdasan buatan itu bersifat konsisten. Hal ini disebabkan karena kecerdasan buatan adalah bagian dari teknologi komputer, sedangkan kecerdasan alami senantiasa berubah-ubah. Kemudian poin kedua, mentransfer pengetahuan manusia dari satu orang ke orang lain butuh proses dan waktu lama. Di samping itu, suatu keahlian tidak akan pernah bisa diduplikasi secara lengkap. Sedangkan jika pengetahuan terletak pada suatu sistem komputer, pengetahuan tersebut dapat ditransfer atau disalin dengan mudah dan cepat dari satu komputer ke komputer lain. Nah, kemudian pada poin ketiga, kecerdasan buatan itu lebih murah dibanding dengan kecerdasan alami. Menyediakan layanan komputer akan lebih mudah dan lebih murah dibanding dengan harus mendatangkan seseorang untuk mengerjakan sejumlah pekerjaan dalam jangka waktu yang sangat lama. Selanjutnya pada poin keempat, ya, jadi kecerdasan buatan dapat mengerjakan pekerjaan lebih baik dibanding dengan kecerdasan alami. Dan yang terakhir, bahwa kecerdasan buatan dapat didokumentasikan. Nah, keputusan yang dibuat komputer dapat didokumentasikan dengan mudah dengan melacak setiap aktivitas dan sistem tersebut. Nah, kecerdasan alami sangat sulit untuk direproduksi. Nah, kemudian selanjutnya ada bagian dari AI. Ya, bagian dari AI itu ada dua, ada knowledge base atau basis pengetahuan, di mana berisi pengetahuan-pengetahuan, data, informasi dari setiap komponen atau variabel yang digunakan dalam penarikan kesimpulan. Kemudian inference engine merupakan kemampuan mesin untuk menarik kesimpulan berdasarkan pengetahuan atau pengalaman dari basis pengetahuan. Jadi, ini merupakan ilustrasi dari kecerdasan buatan, di mana knowledge base ini dia memperoleh pengetahuan, ya, data, informasinya itu dari seorang pakar. Ya, jadi pakarnya ini seseorang yang memiliki keahlian khusus di bidangnya. Kemudian expert ini dia memasukkan pengetahuannya ke dalam knowledge base. Nah, selanjutnya ada non-expert user. Dia memasukkan pertanyaan atau permasalahan yang ingin ditanyakan ke dalam kecerdasan buatannya melalui user interface. Nah, kemudian pertanyaan atau permasalahan tersebut diproses oleh inference engine. Nah, nanti inference engine ini dia mengeluarkan output berupa saran atau rekomendasi. Ya, jadi kesimpulan atau rekomendasinya ini dia berdasarkan pengetahuan atau pengalaman dari basis pengetahuan. Nah, selanjutnya ada konsep kecerdasan buatan yang bernama Turing Test. Ya, jadi Turing Test ini metode pengujian kecerdasan bernama tes Turing. Ya, jadi tes Turing adalah ujian yang menentukan apakah suatu mesin itu mampu menunjukkan perilaku cerdas yang mirip dengan atau tak dapat dibedakan dari manusia. Jadi tes Turing ini melibatkan seorang penanya, ya, manusia, dan dua objek yang ditanyai. Dari dua objek tersebut, salah satunya adalah komputer dan objek lainnya adalah manusia. Nah, kecerdasan buatan ini dapat
dapat dianggap melewati tes apabila si penanya mengenali jawabannya sebagai jawaban manusia. Kemudian konsep kecerdasan buatan ada pemrosesan simbolik, di mana kecerdasan buatan dapat memproses secara simbolik untuk memecahkan masalah seperti cara berpikir kecerdasan manusia. Kemudian heuristik adalah strategi untuk proses pencarian problem secara selektif untuk mendapatkan solusi algoritma yang paling efektif dalam memecahkan masalah. Selanjutnya inferensi atau penarikan kesimpulan, di mana kecerdasan buatan memiliki kemampuan untuk berpikir dan mempertimbangkan penarikan kesimpulan berdasarkan fakta-fakta atau aturan pengetahuan dengan metode yang digunakan. Nah, selanjutnya pencocokan pola atau pattern matching. Ya, jadi kecerdasan buatan akan menyelesaikan masalah dengan mengidentifikasi pola suatu masalah untuk menjelaskan objek, event secara logis atau komputasional. Nah, berikut ini ada sejarah dan perkembangan AI ya, atau AI timeline dimulai pada tahun 1950. Jadi Alan Turing ini dia mengusulkan uji Turing sebagai ukuran kecerdasan mesin. Kemudian pada tahun 1955 terdapat konferensi AI yang dilaksanakan oleh Dartmouth College ya, diselenggarakan oleh John McCarthy. Kemudian pada 1961 adanya robot industri Unimed ya. Dia ini bekerja di jalur perakitan mobil General Motors. Kemudian pada 1964 terdapat ELIZA. Ya, jadi ELIZA ini program interaktif yang menampilkan dialog dalam bahasa Inggris tentang topik apapun. Nah, kemudian ada Sheki. Nah, Sheki ini dia merupakan robot seluler serbaguna. Kemudian pada AI Winter, AI ini sempat tidak ada perkembangan apapun. Nah, kemudian selanjutnya pada 1997 AI kembali mengeluarkan terobosan ya pada tahun 1997 adanya mesin catur yang bernama Deep Blue. Ya, dia dapat mengalahkan catur dunia saat itu. Mengalahkan juara catur dunia saat itu. Kemudian pada 1998 ya ada Kismet. Kemudian pada 1999 terdapat Aibo. Ya, jadi Sony ini memperkenalkan robot dalam negeri yang lebih baik ya bernama Aibo. Menjadi salah satu hewan peliharaan dengan kecerdasan buatan pertama yang juga otonom. Kemudian pada 2002 ada Romba. Romba ini e-robot secara otonom mengosongkan lantai saat menavigasi dan menghindari rintangan. Kemudian pada 2011 terdapat Siri, ya. Siri ini merupakan intelligent virtual assistant ya dari Apple. Kemudian keluarnya Watson. Kemudian keluarnya Eugene, ya. Eugene ini dia merupakan sebuah chatbot yang dapat melewati tes Turing. Kemudian selanjutnya Alexa yang dikeluarkan oleh Amazon, ya, dia juga merupakan asisten virtual pintar. Kemudian Tai ini dia chatbot nakal di media sosial, dia dapat membuat komentar rasis yang menghasut dan menyinggung. Kemudian ada AlphaGo, jadi AlphaGo ini dia juga merupakan robot, ya, robot yang dapat mengalahkan juara dunia dalam pertandingan monopoli. Nah, itu merupakan sejarah dan perkembangan AI. Nah, tadi merupakan slide terakhir dari pertemuan artificial intelligence kita. Baik, pertemuan kali ini saya akhiri dengan alhamdulillah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.